Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok C2. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu sistem saraf pada katak. Perkenalkan, nama saya Milati Hanifah Soekarno, yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu Reza Nurul Fajrian, Salsabila Ramadhania, Sabila Azika Salma, Wabda Sophia, Penny Muhaimin. Lalu adapun topik yang akan kami bahas yaitu teori, alat dan bahan, prosedur kerja, data pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan persilahkan untuk pemaparan teori pada Reza Nurul Fajrian. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Materi yang kali ini akan dibahas yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tangkapan rangsangan. Sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan yang kedua ada sistem saraf tepi. Lanjut. Sistem saraf pusat merupakan susunan sistem saraf yaitu otak dan medula spinalis. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala manusia yang terletak di dalam rongga otak. Bagian utama otak ada otak besar atau cerebrum, ada otak kecil atau cerebellum, dan otak tengah. Pada otak terdapat suatu cairan yang dikenal sebagai cairan cerebrospinalis, yaitu cairan sebagai bantalan untuk pemeriksaan lunak otak, dan medula spinalis juga berperan sebagai media pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan otak serta medula spinalis. Yang kedua, ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang, yaitu terbagi menjadi dua lapis, ada lapisan berwarna putih atau white area dan lapisan dalam yang berwarna kelabu atau gray area. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik dan saraf motorik dan juga ada saraf penghubung. Yang selanjutnya ada sistem saraf tepi, yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf somatik. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Ada saraf kranial, yaitu ada 12 pasang, beberapa susunan saraf sensorik, dan sebagian dengan saraf motorik. Yang kedua ada saraf spinal, ada 30 pasang saraf spinal yang berlawanan dari korda melalui radik dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Untuk mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saraf simpatik, juga sistem saraf torak lumbar karena saat preganglion keluar dari tulang belakang toraks ke-1 sampai ke-12. Fungsinya untuk mendorong atau memacu aktivitas organ tubuh. Yang kedua ada saraf parasimpatik yang disebut juga dengan sistem saraf kraniosakralkarena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral, fungsinya untuk mengontrol aktivitas tubuh saat istirahat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reza Nurul Fajrian telah memaparkan teori. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Penny Muhaimin tentang alat dan bahan. Terima kasih kepada moderator. Adapun alat dan bahan yang dipakai pada percobaan kali ini seperti alat bedah, cawan Petri,
jarum, statif dan klem, toples, dan papan bedah. Bahan-bahan yang dipakai pada percobaan ini seperti asam asetat 2%, air, larutan adrenalin 5% bobot per volume, larutan NaCl 0,9%, dan mata katak 2 pasang. Selanjutnya tentang prosedur yang akan saya jelaskan sendiri. Prosedur yang pertama tentang uji saraf pusat. Pada pengamatan katak dengan kondisi saraf normal, dimasukkan katak ke dalam toples, lalu dimiringkan bejana untuk menguji keseimbangan katak, digantung terlentang katak dan dijepit kaki dengan pinset untuk menguji writing reflex, dan dibasahi dada dan paha dengan asam asetat 2%, lalu diisi toples dengan air dan dimasukkan ke dalam toples dan diamati saat berenang. Yang kedua ada pengamatan pada katak dengan kondisi otak setelah dirusak. Pada proses otak dirusak, melewati jarum melalui fenomena magnum ke dalam otak dan digerakkan jarum ke kiri dan ke kanan. Dilakukan pengamatan seperti pada katak normal. Yang ketiga ada pengamatan pada katak dengan kondisi otak dan spinalis chordata sudah dirusak. Dibersihkan asam yang tertinggal pada badan katak, lalu dimasukkan jarum ke dalam saluran vertebrae mulai dari tengkuk dan diamati seperti pada katak normal. Yang selanjutnya ada pengamatan pada katak dengan kondisi otak hilang. Disiapkan katak sehat, lalu digunting rahang atas dan kraniumnya, dan diamati seperti katak normal. Yang kedua ada pengujian sistem saraf otonom, dipisahkan kepala pada katak yang mengandung mata, digantung secara longitudinal, terus lalu dikeluarkan mata katak-katak yang mengandung selaput, diukur diameter pupil, salah satu katak dalam cairan Petri berisi larutan adrenalin 5%, mata lain dimasukkan ke dalam larutan asetilkolin 5% dan diamati perubahannya. Yang selanjutnya tentang data pengamatan akan dijelaskan oleh Wapda Sophia. Terima kasih kepada moderator. Kemudian ada hasil data pengamatan yang kita peroleh dari percobaan kali ini. Yang pertama ada saraf pusat. Bisa kita lihat pada tabel pengamatan aktivitas katak dengan berbagai kondisi saraf. Yang dimana positif 3 untuk reaksi katak reaksi kuat, positif 2 untuk reaksi sedang, positif 1 untuk reaksi lemah, dan negatif untuk tidak ada reaksi. Next. Yang pertama, percobaan pada katak normal, hasil yang kita peroleh yaitu pada frekuensi pernapasan pada katak normal adalah sangat kuat atau pernapasan normal. Kemudian, gerak lompat pada katak normal sangat kuat dan lincah serta bertenaga. Kemudian, writing reflex pada katak normal sangat kuat serta lincah bertenaga. Kemudian, posisi kepala pada katak normal sangat kuat dan tegak. Kemudian gerak buka tutup matanya, gerak buka tutup mata pada katak normal, gerakannya normal seperti katak biasanya. Kemudian refleks penarikan kakinya, refleks penarikan kaki pada katak normal sangat kuat, menarik dan mengangkat kaki seperti berontak. Kemudian refleks terhadap pemberian larutan asam asetat 2%. Saat katak ditetesi asam asetat 2%, reaksinya berontak, tidak karuan. Kemudian, yang terakhir, gerak berenangnya, katak saat dimasukkan ke air mengambang dengan normal, namun tidak ada gerak yang menunjukkan bahwa katak sedang berenang. Kemudian, kita melakukan percobaan pada katak spinal. Hasil yang kita peroleh, yang pertama pernapasan pada katak spinal lemah. Katak tetap bernafas, namun dengan mulut terbuka dan frekuensi yang lemah. Kemudian gerak lompat pada katak spinal, katak tidak melompat ketika diberi sentuhan. Kemudian writing refleks pada katak spinal tidak menunjukkan refleks pada katak.
Ketika katak dibalikkan dan terlentang, katak diam tidak membalikkan badan. Kemudian posisi kepala. Posisi kepala pada katak spinal yaitu miring. Gerak buka tutup mata pada katak spinal, mata katak seperti sayu. Refleks penarikan kakinya pada katak spinal lemah, hanya sedikit sekali reaksi dari katak namun tidak berontak dan tidak menarik kaki. Kemudian refleks terhadap pemberian asam asetat 2%, ketika ditetesi asam asetat, katak tidak bereaksi apapun. Kemudian yang terakhir, gerak berenangnya pada katak spinal tidak terdapat gerakan berenang pada katak, namun mengambang dengan keadaan miring. Next. Yang ketiga, kita melakukan percobaan kepada katak dengan kondisi tanpa sistem saraf. Hasil yang kita dapat yaitu pernafasan, frekuensi pernapasan pada katak tanpa sistem saraf lemah, pernapasan lambat dengan tubuh yang miring. Kemudian gerak lompatnya, katak dengan kondisi tanpa saraf sistem saraf tidak menunjukkan lompatan namun bergerak seperti akan melompat. Kemudian writing reflex pada katak tanpa sistem saraf, katak tidak lincah, pergerakan lambat, hampir tidak ada respon. Kemudian posisi kepalanya miring. Gerak buka tutup matanya sangat lambat, bahkan hampir tidak menutup. Refleks penarikan kakinya, kaki katak lemah, bahkan tidak menunjukkan respon apapun. Kemudian refleks terhadap pemberian asam asetat 2%, pada saat diberikan asam asetat 2%, katak diam dan tidak merespon apapun. Yang terakhir, gerak berenangnya, katak hanya mengambang, tidak ada pergerakan berenang. Kemudian yang keempat, kita melakukan percobaan pada katak dengan kondisi otak hilang. Hasil yang kita peroleh yaitu pada pernafasan, katak tetap bernafas namun lemah dengan kondisi tidak bergerak. Kemudian gerak lompatnya, katak menunjukkan lompatan sedikit namun tidak tinggi. Kemudian pada writing reflex, katak tetap merespon refleks dengan sedikit melompat. Kemudian pada posisi kepalanya, posisi kepala katak tegak. Kemudian gerak buka tutup mata, mata katak terbuka namun tidak menutup kembali. Refleks penarikan kakinya, katak merespon tekanan sedikit sekali namun tidak menarik kaki. Kemudian refleks terhadap pemberian asam asetat didapat, katak bergerak merespon dengan gerakan tidak karuan. Yang terakhir, gerak berenangnya, bagian tubuh katak tenggelam, bagian kepala mengapung. Setelah beberapa saat, katak melakukan pergerakan berenang dengan lincah dan sedikit lompatan. Next. Yang kedua, ada saraf otonom. Bisa kita lihat pada tabel perubahan diameter mata katak setelah diberi larutan adrenalin 5% bobot per volume dan larutan asetilkolin 5% bobot per volume. Sebelum ditetesi asetilkolin 5%, pupil katak normal atau besar. Dan setelah ditetesi asetilkolin 5%, pupil katak mengecil. Hal ini disebabkan karena sistem saraf parasimpatik, yang yaitu kontriksi pupil mata karena dari sumsum tulang belakang masuk ke ganglion, lalu dibantu asetilkolin ke organ, lalu berkontriksi pupil akibat neurotransmitter lepas. Asetilkolin itu merupakan polinergis yang berguna untuk merangsang pada saraf parasimpatik. Yang kedua, ditetesi adrenalin 5%. Sebelum ditetesi adrenalin 5%, pupil mata katak kecil. Sesudah ditetesi adrenalin 5%, pupil katak membesar. Hal ini disebabkan karena saraf simpatik, yang dimana dilatasi pupil mata yang mengakibatkan neurotransmitter norepinefrin hingga pupil membesar. Dengan bantuan noradrenalin dan pinefrin yang dibawa neuroganglion, kemudian ke ganglion, kemudian ke neuroprosegion, kemudian ke tubuh, kemudian ke neuroadrenalin, kemudian ke adrenergi, kemudian ke dilatasi, dan yang terakhir ke dilatasi pupil mata. Terima kasih, dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Wabda Sofia telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Penny dan Dania tentang pembahasan.
Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk membahas pembahasan ini. Percobaan gerak refleks pada katak berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada katak normal menunjukkan respon pada katak masih berperilaku normal seperti katak pada umumnya. Hal ini karena sistem saraf pada katak masih normal, yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak sehingga menimbulkan respon. Oleh karena itu, katak masih normal, sistem sarafnya mampu menunjukkan aktivitas yang normal dan mampu merespon rangsangan yang diberikan dengan baik. Selanjutnya, pada katak spinal, keadaan otak katak dirusak. Pada keadaan ini, katak masih memberi gerak refleks, karena sistem koordinasi dari sistem saraf masih dapat berjalan. Sumsum tulang belakang sebagai sistem utama refleks selain otak, sejumlah gerak refleks yang terjadi melibatkan hubungan antara interneuron dalam sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga tidak hanya berfungsi dalam mengalirkan impuls dari dan ke otak, tetapi berperan juga dalam memadukan gerak refleks. Tetapi pada sistem pernapasan terlihat pernapasan katak melemah yang disebabkan karena otak dirusak, karena otak berperan sebagai pengatur sistem pernapasan. Pada katak dengan sumsum tulang belakang yang dirusak, aktivitas katak semuanya melemah. Dari pengamatan tersebut, katak yang memiliki sistem saraf pusat yang dirusak akan menghasilkan lemahnya refleks. Pada katak bahkan tidak ada reaksi dari katak. Hal ini dikarenakan sistem saraf pada otak dan sumsum tulang belakang, katak tidak mampu merespons serta menghantarkan perintah terhadap impuls saraf ke efektor. Pada katak, dengan otak yang hilang masih dapat memberikan gerak refleks. Hal ini karena meskipun otak dihilangkan, otaknya namun sumsum tulang belakang sebagai pengatur gerak refleks masih berfungsi dengan baik. Hanya saja katak tidak bisa beraktivitas secara normal karena otak yang seharusnya digunakan sebagai sistem koordinasi seluruh tubuh telah dihilangkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan rekan saya tadi. Pada percobaan sistem saraf otonom terhadap katak diamati efek adrenergik dan kolinergik yang timbul pada pupil mata katak. Lalu direndam satu mata katak dalam cawan Petri yang berisi larutan adrenalin 5% bobot per volume, dan mata katak yang satunya lagi direndam larutan asetilkolin 5% bobot per volume. Sebelum diberi tetesan apapun, pupil mata katak diukur menggunakan jangka sorong dan menunjukkan hasil dengan diameter 0,2 cm. Lalu setelah salah satu mata ditetesi dengan adrenalin, yaitu epinefrin, terjadi dilatasi otot pupil menjadi 0,4 cm. Hal ini terjadi karena adrenalin merupakan neurotransmitter yang bekerja pada reseptor adrenergik yang dilepaskan jika terdapat stimulus pada sistem saraf simpatik yang merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Selanjutnya, pada mata yang lainnya, ditetesi asetilkolin mengalami kontriksi otot pupil menjadi 0,1 cm. Hal ini terjadi karena asetilkolin yang merupakan neurotransmitter utama pada sistem saraf parasimpatik yang merupakan bagian dari sistem saraf otonom, sehingga akan menyebabkan kontriksi pada pupil mata atau pupil mata menyempit, disebut juga saraf kolinergik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Penny telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kesimpulan akan dipaparkan oleh Sabila. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan mengenai kesimpulan. Pada percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, struktur sistem saraf pada katak menyerupai sistem saraf pada manusia.
Dapat dilihat pada saat katak dalam keadaan normal, otak rusak, otak dan spinalis chordata rusak, serta otak hilang meliputi aktivitas pernapasan, menyeimbangkan posisi tubuh terhadap gaya gravitasi bumi, gerak refleks, kemampuan pergerakan otot sadar, pergerakan otot pupil, dan lain-lain, maka kemungkinan besar juga akan terjadi hal yang serupa pada manusia pada saat keadaan yang sama. Yang kedua, pada katak normal, aktivitas secara keseluruhan terjadi dengan baik dan terkendali. Yang ketiga, pada katak yang otaknya dirusak, mengalami penurunan fungsi keseimbangan serta penurunan kemampuannya dalam beraktivitas. Katak dengan otak dan spinalis chordatanya dirusak, mengalami kehilangan fungsi kontrol keseimbangan, gerak refleks, dan penurunan. Pada percobaan sistem saraf otonom, digunakan sampel mata katak dengan asetilkolin bekerja merangsang saraf simpatik, menyebabkan terjadinya kontriksi otot pupil, sedangkan epinefrin bekerja merangsang saraf parasimpatik, menyebabkan terjadinya dilatasi otot pupil. Yang kelima, adanya ketidakakuratan hasil percobaan dengan literatur. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui kondisi rusak pada otak dan spinalis chordata setelah dilakukan pengerusakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabila telah memaparkan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.